Bapak dan Ibu, di usia yang semakin senja, ada satu perasaan yang kadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan ketika anak-anak yang dahulu begitu dekat, kini terasa semakin jauh. Dulu mereka sering bercerita, sering tertawa bersama di rumah. Bahkan hal-hal kecil selalu dibagikan kepada orang tuanya. Namun seiring waktu berjalan, semuanya perlahan berubah. Next Subobio TV Wesin memiliki kehidupan mereka sendiri. Dan tanpa disadari, jarak di antara orang tua dan anak mulai terasa berbeda. Banyak orang tua yang diam-diam bertanya dalam hati, mengapa hubungan yang dulu begitu dekat kini terasa lebih jauh? Bapak dan Ibu, perasaan seperti ini sebenarnya dirasakan oleh banyak orang tua. Ketika usia bertambah, perubahan dalam keluarga memang tidak bisa dihindari. Anak-anak memiliki pekerjaan, tanggung jawab, dan keluarga mereka sendiri. Namun kadang perubahan itu tidak hanya membuat waktu bersama menjadi lebih sedikit, tetapi juga membuat hubungan terasa tidak lagi sehangat dahulu. Dalam hati, ada orang tua yang mulai merasa anak-anaknya perlahan menjauh. Ada kisah tentang seorang bapak bernama Pak Rahman yang berusia 72 tahun. Dahulu ia dikenal sebagai sosok ayah yang sangat bekerja keras demi keluarganya. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun suatu hari ia berkata kepada temannya dengan suara yang pelan, "Saya tidak tahu mengapa sekarang anak-anak jarang bercerita seperti dulu." Ia tidak marah kepada anak-anaknya. Yesus hanya merasa ada sesuatu yang berubah, tetapi ia sendiri tidak benar-benar memahami apa yang terjadi. Bapak dan Ibu, kisah seperti Pak Rahman sebenarnya bukan cerita yang jarang terjadi. Banyak orang tua yang merasakan hal serupa, tetapi memilih menyimpannya di dalam hati. Mereka tidak ingin terlihat menyalahkan anak-anaknya. Mereka hanya mencoba memahami mengapa hubungan yang dulu terasa begitu dekat kini menjadi berbeda. Kadang yang menyakitkan bagi seorang orang tua bukanlah kesibukan anak-anaknya. Yang lebih menyentuh hati adalah ketika hubungan itu terasa semakin jauh tanpa benar-benar memahami penyebabnya. Ada orang tua yang mulai bertanya dalam hati, apakah dirinya masih dibutuhkan seperti dahulu? Perasaan seperti ini sangat dalam dan sering tidak pernah diucapkan kepada siapapun. Bapak dan Ibu, dan dalam video ini kita akan mencoba memahami sesuatu yang sering tidak disadari oleh banyak keluarga. Terkadang jarak antara orang tua dan anak bukan terjadi karena kurangnya kasih sayang. Justru seringkali ada hal-hal kecil yang tanpa disadari dapat membuat hubungan perlahan berubah. Mari kita renungkan bersama 7 hal yang mungkin tanpa disadari bisa membuat anak menjauh dari orang tuanya. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat hubungan keluarga dengan hati yang lebih bijak dan penuh pengertian. Bapak dan Ibu, terkadang tanpa disadari, hal pertama yang bisa membuat anak perlahan menjauh dari orang tuanya adalah ketika nasihat berubah menjadi kritik yang terlalu sering. Banyak orang tua sebenarnya hanya ingin anaknya hidup lebih baik. Mereka ingin anak tidak salah langkah, tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah mereka alami dahulu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, niat baik itu kadang terdengar berbeda di telinga anak. Bapak dan Ibu, ada orang tua yang hampir setiap kali berbicara selalu diisi dengan koreksi. Cara anak bekerja dianggap kurang baik, cara mereka mendidik anak dianggap salah, bahkan keputusan kecil dalam hidup mereka sering dipertanyakan. Padahal mungkin yang ada di hati orang tua hanyalah keinginan untuk menasihati. Tetapi bagi anak yang terus mendengarnya, semua itu bisa terasa seperti kritik yang tidak pernah berhenti. Ada seorang ibu yang pernah berkata kepada anaknya, "Ibu hanya ingin kamu hidup lebih baik dari ibu." Kalimat itu sebenarnya penuh kasih sayang. Namun karena sering diucapkan bersamaan dengan teguran dan kritik, anaknya justru merasa dirinya selalu dianggap kurang. Lama-kelamaan ia menjadi lebih jarang bercerita kepada ibunya. Bapak dan Ibu, dalam hati seorang anak sebenarnya tetap ada rasa hormat kepada orang tuanya. Mereka tahu orang tuanya telah berjuang dan berkorban demi mereka. Tetapi ketika setiap pertemuan selalu diisi dengan kritik, hati anak bisa merasa lelah. Bukan karena mereka tidak mencintai orang tuanya, tetapi karena mereka merasa tidak pernah cukup baik di mata orang tua. Dalam ajaran kehidupan, kita juga diajarkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Satu kalimat yang lembut bisa menenangkan hati seseorang, tetapi satu kalimat yang terus diulang dengan nada menyalahkan bisa membuat hati perlahan menjauh. Kadang anak tidak menjawab bukan karena mereka marah, tetapi karena mereka memilih diam agar tidak memperpanjang perasaan yang tidak nyaman. Bapak dan Ibu, mungkin yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak bukanlah lebih banyak kritik, tetapi lebih banyak pengertian. Anak-anak yang sudah dewasa juga sedang belajar menjalani kehidupan mereka sendiri. Mereka juga membuat kesalahan, mereka juga sedang berusaha menjadi lebih baik. Ketika orang tua mulai lebih banyak mendengarkan daripada mengkritik,
Seringkali hubungan yang dulu terasa jauh bisa kembali hangat. Karena bagi seorang anak, didengarkan oleh orang tuanya adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling menenangkan hati. Bapak dan Ibu, hal kedua yang kadang tanpa disadari bisa membuat anak perlahan menjauh adalah ketika orang tua sulit menerima perubahan zaman. Dunia yang dijalani anak-anak sekarang sangat berbeda dengan masa ketika Bapak dan Ibu masih muda dahulu. Cara bekerja berubah, cara berkomunikasi berubah, bahkan cara menjalani kehidupan sehari-hari juga berubah. Bapak dan Ibu, dahulu mungkin orang bekerja dari pagi sampai sore, di satu tempat yang sama selama bertahun-tahun. Tapi sekarang banyak anak yang harus berpindah kota, bekerja dengan sistem yang berbeda, bahkan terkadang bekerja hingga larut malam. Kehidupan yang mereka jalani memang tidak sama dengan kehidupan orang tua dahulu. Namun kadang tanpa disadari, ada orang tua yang sering mengatakan, "Dulu waktu kami muda tidak seperti ini." Kalimat itu sebenarnya sederhana. Tetapi ketika sering diucapkan, anak bisa merasa bahwa kehidupannya selalu dibandingkan dengan masa lalu orang tuanya. Padahal zaman memang telah berubah. Ada seorang anak yang pernah berkata kepada temannya, "Saya ingin sekali membuat orang tua saya bangga. Tetapi setiap kali saya bercerita tentang pekerjaan saya, yang saya dengar justru perbandingan dengan masa dulu." Ia tidak membenci orang tuanya. Ia hanya merasa bahwa orang tuanya tidak benar-benar memahami kehidupan yang sedang ia jalani. Bapak dan Ibu, sebenarnya anak-anak tidak berharap orang tuanya mengerti semua hal tentang dunia mereka. Mereka hanya berharap orang tuanya mau mencoba memahami. Kadang yang mereka butuhkan bukanlah nasihat panjang, tetapi hanya kalimat sederhana seperti, "Ayah dan Ibu mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kami percaya kamu sedang berusaha melakukan yang terbaik." Dalam kehidupan yang diajarkan oleh nilai-nilai agama, kita juga diajarkan bahwa setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Apa yang sulit di masa lalu belum tentu sama dengan kesulitan yang dihadapi anak-anak sekarang. Oleh karena itu, memahami keadaan anak adalah bentuk kasih sayang yang sangat besar dari orang tua. Bapak dan Ibu, ketika orang tua mau membuka hati untuk memahami perubahan zaman, anak-anak biasanya akan merasa lebih dekat kembali. Dan mereka tidak merasa dihakimi, tidak merasa dibandingkan, tetapi merasa diterima apa adanya. Karena pada akhirnya, yang membuat hubungan keluarga tetap hangat bukanlah kesamaan zaman, tetapi kesediaan untuk saling memahami satu sama lain. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang kadang tanpa disadari bisa membuat anak perlahan menjauh adalah ketika orang tua terlalu banyak mengatur kehidupan anak yang sudah dewasa. Tentu saja niat orang tua biasanya sangat baik. Orang tua ingin anaknya hidup dengan benar, tidak salah langkah, dan terhindar dari kesulitan. Kasih sayang itulah yang membuat orang tua sering ingin terus membimbing anak-anaknya. Namun Bapak dan Ibu, ketika anak sudah dewasa, mereka juga sedang belajar menjadi pribadi yang mandiri. Mereka harus mengambil keputusan sendiri, menjalani tanggung jawab sendiri, dan menghadapi konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Dalam proses itu mereka sangat membutuhkan kepercayaan dari orang tuanya. Kadang ada orang tua yang masih sering menentukan banyak hal dalam kehidupan anak. Mulai dari cara anak mengatur rumah tangga, cara mereka bekerja, hingga keputusan-keputusan pribadi dalam kehidupan mereka. Meskipun niatnya baik, bagi anak yang sudah dewasa hal itu bisa terasa seperti mereka tidak dipercaya untuk mengatur hidupnya sendiri. Ada seorang anak yang pernah berkata dengan jujur kepada temannya, "Saya sangat menghormati orang tua saya. Tetapi kadang saya merasa setiap keputusan saya selalu dikoreksi." Ia tidak marah kepada orang tuanya. Ia hanya merasa bahwa dirinya belum dianggap benar-benar dewasa. Bapak dan Ibu, sebenarnya setiap anak tetap membutuhkan nasihat dari orang tuanya, bahkan ketika mereka sudah memiliki keluarga sendiri. Namun ada perbedaan antara memberi nasihat dan mengatur seluruh kehidupan anak. Nasihat yang disampaikan dengan lembut akan membuat anak merasa dihargai. Tetapi jika nasihat itu terasa seperti perintah, anak bisa merasa tertekan. Dalam ajaran kehidupan yang bijak, kita diajarkan bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Orang tua telah menjalani masa mudanya dahulu. Sekarang anak-anak juga sedang menjalani perjalanan hidup mereka sendiri. Tugas orang tua bukan lagi mengendalikan seluruh langkah anak, tetapi menjadi tempat yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kebijaksanaan. Bapak dan Ibu, ketika orang tua mulai memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, seringkali hubungan menjadi lebih hangat. Anak tidak merasa dikendalikan, tetapi merasa dihargai sebagai orang yang telah dewasa. Karena bagi seorang anak, kepercayaan dari orang tuanya adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling besar. Bapak dan Ibu, hal keempat yang kadang tanpa disadari dapat membuat anak merasa jauh dari orang tuanya adalah ketika pengorbanan masa lalu sering diungkit kembali. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa
Orang tua telah berjuang sangat besar. Demi anak-anaknya, banyak orang tua bekerja keras siang dan malam menahan lelah, bahkan mengorbankan banyak hal agar anak-anak bisa hidup lebih baik. Pengorbanan itu sangat mulia. Bahkan dalam ajaran agama, pengorbanan orang tua adalah sesuatu yang sangat dihormati dan tidak akan pernah bisa dibalas sepenuhnya oleh seorang anak. Namun Bapak dan Ibu, ketika pengorbanan itu terlalu sering disebutkan dalam setiap percakapan, tanpa disadari anak bisa merasa sangat terbebani. Kadang ada orang tua yang berkata, dulu ayah bekerja sangat keras demi kalian. Tahu saya ibu unjuwas supaya supaya kalian bisa hidup seperti sekarang. Kalimat seperti itu memang benar adanya. Tetapi jika terus diulang, anak bisa merasa bahwa kasih sayang orang tua berubah menjadi sesuatu yang harus selalu mereka bayar kembali. Ada seorang anak yang pernah berkata dengan suara pelan, saya tahu orang tua saya sudah banyak berkorban. Nah, justru itu yang membuat saya sedih ketika setiap kali bertemu. Pengorbanan itu selalu diingatkan. Ia tidak ingin melupakan jasa orang tuanya. Baby hanya ingin hubungan mereka terasa lebih hangat, bukan dipenuhi rasa bersalah. Bapak dan Ibu, kasih sayang orang tua sebenarnya sangat indah ketika diberikan dengan tulus tanpa meminta balasan. Banyak orang tua yang mencintai anak-anaknya dengan cara seperti itu. Mereka berkorban karena cinta, bukan karena berharap imbalan. Dalam kehidupan yang diajarkan oleh nilai-nilai agama, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi amal yang sangat besar di hadapan Allah. Pengorbanan orang tua tidak pernah sia-sia. Bahkan jika anak-anak tidak selalu mampu membalasnya, Allah tetap mengetahui setiap tetes keringat dan setiap doa yang pernah diberikan oleh orang tua. Bapak dan Ibu, ketika pengorbanan masa lalu tidak lagi diungkit, seringkali anak justru semakin menghormati orang tuanya. Mereka merasakan kasih sayang yang tulus, bukan kasih sayang yang terasa seperti beban. Karena pada akhirnya, cinta orang tua yang paling dalam adalah cinta yang memberi tanpa menghitung balasan. Bapak dan Ibu, hal kelima yang kadang tanpa disadari bisa membuat anak perlahan menjauh adalah ketika orang tua terlalu bergantung secara emosional kepada anak-anaknya. Ketika usia semakin bertambah, wajar bagi seorang lebih membutuhkan perhatian, teman berbicara, dan kebersamaan dengan keluarga. Apalagi setelah masa pensiun ketika aktivitas tidak lagi sebanyak dahulu. Banyak orang tua yang berharap anak-anaknya sering datang, sering menelepon atau sering menghabiskan waktu bersama. Harapan seperti itu sangat manusiawi. Karena bagi orang tua, kehadiran anak adalah kebahagiaan yang sangat besar. Namun Bapak dan Ibu, kehidupan anak-anak juga memiliki tanggung jawab yang tidak sedikit. Mereka harus bekerja mengurus keluarga, mendidik anak-anak mereka sendiri, dan menghadapi banyak tekanan dalam kehidupan. Ya, kadang bukan karena mereka tidak peduli kepada orang tuanya, tetapi karena waktu dan tenaga mereka terbagi ke banyak hal. Ketika orang tua terlalu sering menunjukkan rasa kecewa karena anak tidak selalu hadir, anak bisa merasa bersalah. Ada anak yang sebenarnya sangat mencintai orang tuanya, tetapi ia merasa setiap kali bertemu selalu ada rasa sedih yang muncul dari orang tuanya. Dalam kelelawaan ia merasa tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ada seorang anak yang pernah berkata, saya ingin membahagiakan orang tua saya, tetapi kadang saya merasa apapun yang saya lakukan masih belum cukup. Kalimat itu menunjukkan bahwa sebenarnya anak tetap memiliki kasih sayang yang besar. Tapi ia merasa terbebani oleh harapan yang terlalu berat. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan yang diajarkan oleh nilai-nilai agama, kita juga diingatkan bahwa ketenangan hati tidak hanya bergantung pada manusia. Ada banyak hal yang bisa mengisi hati di usia senja. Ibadah doa silaturahmi dengan teman lama, atau kegiatan sederhana yang membuat hati merasa damai. Ketika orang tua memiliki kehidupan yang tetap penuh makna, anak-anak biasanya justru merasa lebih tenang. Tetapi merasa bahwa orang tuanya tetap kuat dan bijak menjalani usia senja. Bapak dan Ibu, kasih sayang antara orang tua dan anak akan terasa lebih hangat ketika tidak dibebani oleh tuntutan yang terlalu besar. Anak-anak tetap mencintai orang tuanya, tetapi mereka juga membutuhkan ruang untuk menjalani kehidupan mereka sendiri. Karena pada akhirnya, orang tua yang hatinya tenang dan kuat justru menjadi tempat pulang yang paling menenangkan bagi anak-anaknya. Bapak dan Ibu, hal keenam yang kadang tanpa disadari bisa membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi jauh adalah ketika hati orang tua sulit memaafkan kesalahan anak di masa lalu. Dalam perjalanan hidup, tidak ada manusia yang selalu benar. Anak-anak pun pernah melakukan kesalahan, baik ketika mereka masih muda maupun ketika sudah dewasa. Kadang kesalahan itu meninggalkan luka di hati orang tua. Ada kata-kata yang pernah menyakitkan, ada sikap yang membuat hati orang tua kecewa, bahkan ada keputusan anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya.
Luka seperti itu memang tidak mudah dilupakan. Namun Bapak dan Ibu, ketika luka itu terus disimpan di dalam hati, hubungan antara orang tua dan anak bisa perlahan menjadi dingin. Setiap kali bertemu, bayangan kesalahan masa lalu kembali muncul. Akhirnya percakapan menjadi canggung, dan kedekatan yang dulu ada terasa semakin jauh. Ada seorang ibu tua yang pernah berkata dengan suara yang pelan, "Saya sebenarnya sudah lama ingin memaafkan anak saya, tetapi hati saya masih terasa berat." Kalimat itu menggambarkan betapa dalamnya luka yang bisa dirasakan oleh seorang orang tua. Tetapi Bapak dan Ibu, dalam ajaran agama kita diajarkan bahwa memaafkan adalah salah satu bentuk kekuatan hati yang paling besar. Memaafkan bukan berarti melupakan semua yang pernah terjadi. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban di dalam hati, agar hidup terasa lebih tenang. Seringkali anak yang pernah melakukan kesalahan sebenarnya juga menyimpan penyesalan di dalam hatinya. Tetapi ketika ia merasa orang tuanya masih menyimpan kemarahan, ia menjadi taut untuk mendekat, bukan karena ia tidak ingin memperbaiki hubungan, tetapi karena ia khawatir luka lama akan kembali terbuka. Bapak dan Ibu, ketika orang tua mulai membuka hati untuk memaafkan, seringkali kehangatan dalam keluarga perlahan kembali muncul. Anak merasa diterima kembali, dan hubungan yang dulu terasa jauh bisa perlahan menjadi dekat kembali. Karena pada akhirnya, hati orang tua yang penuh maaf adalah tempat yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Bapak dan Ibu, hal ketujuh yang kadang tanpa disadari bisa membuat anak perlahan menjauh adalah ketika kehidupan anak yang sekarang terasa kurang dihargai. Ketika anak sudah dewasa, mereka memiliki keluarga, tanggung jawab, dan perjuangan hidup yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang tuanya. Sebagian orang tua masih melihat anaknya seperti ketika mereka masih kecil dahulu. Masih menganggap mereka belum cukup mengerti kehidupan, belum cukup bijak dalam mengambil keputusan. Padahal kenyataannya, anak-anak itu sekarang sedang berjuang menjalani kehidupan mereka sendiri. Ini kadang tanpa disadari ada kalimat yang terdengar sederhana, pekerjaanmu itu tidak terlalu berat. Atau, kamu masih enak, dulu ayah dan ibu lebih susah. Kalimat seperti itu mungkin tidak dimaksudkan untuk meremehkan. Tapi bagi anak yang sedang berjuang, kata-kata itu bisa terasa menyakitkan. Ada seorang anak yang pernah berkata dengan jujur, "Saya ingin sekali orang tua saya tahu bahwa hidup saya juga tidak mudah." Ia tidak meminta pujian. Ia hanya ingin usahanya dipahami. Bapak dan Ibu, setiap zaman memiliki kesulitannya sendiri. Anak-anak sekarang hidup di dunia yang penuh persaingan, tekanan pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak ringan. Banyak dari mereka berusaha keras setiap hari agar bisa membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Dalam ajaran kehidupan yang bijak, kita juga diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Orang tua telah berjuang di masa lalu, anak-anak juga sedang berjuang di masa sekarang. Ketika kedua hal ini saling dipahami, hubungan keluarga menjadi lebih hangat. Bapak dan Ibu, ketika orang tua mulai menghargai perjuangan anak-anaknya, anak biasanya merasa sangat tersentuh. Mereka merasa dilihat, dihargai, dan ditepam oleh orang yang paling mereka hormati dalam hidup. Karena pada akhirnya, anak yang merasa dihargai oleh orang tuanya akan selalu memiliki keinginan untuk tetap dekat dengan mereka. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami beberapa hal yang mungkin tanpa disadari bisa membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi sedikit renggang, ini satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Dalam banyak keluarga, jarak yang terjadi sebenarnya bukan karena tidak ada lagi kasih sayang. Justru seringkali kasih sayang itu masih ada, tetapi tertutup oleh kesalahpahaman, harapan yang tidak tersampaikan, dan firasat yang tidak pernah diungkapkan dengan lembut. Kadang seorang anak sebenarnya sangat merindukan orang tuanya, tetapi ia merasa tidak tahu bagaimana harus kembali mendekat. Ya takut perkataannya salah, takut membuat orang tuanya kecewa, atau takut mengingatkan luka lama yang pernah terjadi. Akhirnya ia memilih diam, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa sayang yang sangat besar. Di sisi lain ada orang tua yang setiap hari merindukan anak-anaknya. Mereka tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya dalam setiap sujud dan doa. Mereka ingin anak-anaknya datang, ingin mendengar kabar mereka, ingin kembali merasakan kebersamaan seperti dahulu. Namun karena tidak ingin terlihat terlalu berharap, mereka juga memilih diam. Bapak dan Ibu, jarak seperti ini seringkali terjadi bukan karena hubungan telah benar-benar hilang, tetapi karena kedua hati sama-sama menyimpan perasaan yang tidak pernah diucapkan. Orang tua menunggu anak mendekat, dan anak juga menunggu suasana yang terasa lebih hangat untuk kembali datang. Dalam ajaran agama, kita diajarkan bahwa menjaga hubungan keluarga adalah salah satu hal yang sangat mulia. Bahkan silaturahmi disebut sebagai jalan yang bisa membawa keberkahan dalam hidup seseorang.
Ketika hati dipenuhi dengan kasih sayang, hubungan yang sempat renggang pun masih bisa kembali diperbaiki. Bapak dan Ibu, usia senja sebenarnya bukanlah waktu untuk memendam kesedihan. Usia senja adalah waktu untuk menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang, lebih lapang, dan lebih penuh kebijaksanaan. Banyak orang tua yang justru menemukan kedamaian terbesar dalam hidupnya ketika mereka mulai melihat segala sesuatu dengan hati yang lebih lembut. Ketika orang tua memancarkan ketenangan, anak-anak biasanya akan merasakannya. Mereka akan merasa bahwa rumah orang tuanya adalah tempat yang penuh kedamaian, tempat yang selalu menerima mereka tanpa syarat. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu, hubungan antara orang tua dan anak tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari kasih sayang yang terus dijaga sepanjang kehidupan. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita sampai pada satu renungan yang sangat dalam kehidupan ini. Hubungan antara orang tua dan anak memang tidak selalu berjalan sempurna. Ada masa ketika semuanya terasa dekat, penuh tawa dan hangat. Namun ada juga masa ketika jarak perlahan muncul tanpa kita benar-benar menyadarinya. Kadang jarak itu bukan karena tidak ada lagi cinta. Justru seringkali cinta itu masih ada, hanya saja tersimpan di dalam hati masing-masing. Anak-anak tetap menyimpan rasa hormat kepada orang tuanya. Dan orang tua tidak pernah berhenti mencintai anak-anaknya, bahkan sampai usia senja. Bapak dan Ibu, 7 hal yang kita renungkan tadi bukanlah untuk menyalahkan siapapun. Bukan untuk menyalahkan orang tua dan bukan juga untuk menyalahkan anak-anak. Renungan ini hanyalah sebuah cermin kecil, agar kita semua bisa melihat hubungan keluarga dengan hati yang lebih bijak dan lebih lembut. Karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang ingin dijauhi oleh anaknya, dan tidak ada anak yang benar-benar ingin menjauh dari orang tuanya. Yang sering terjadi hanyalah kesalahpahaman kecil yang lama-lama menjadi jarak yang terasa besar. Namun kabar baiknya, selama hati masih dipenuhi kasih sayang, hubungan itu selalu bisa diperbaiki. Sebuah senyum, sebuah doa, sebuah kata yang lembut, kadang sudah cukup untuk membuka kembali pintu kedekatan yang sempat tertutup. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah akhir dari kebahagiaan. Justru di usia inilah banyak orang menemukan kebijaksanaan yang paling dalam hidupnya. Kebijaksanaan untuk memaafkan dan untuk memahami, dan untuk menerima kehidupan dengan hati yang lebih lapang. Usia si Bapak dan Ibu masih memiliki anak, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Karena doa orang tua adalah doa yang sangat kuat. Dan seringkali, doa itulah yang diam-diam menjaga anak-anak kita dalam perjalanan hidup mereka. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sedang merasakan kesunyian, ingatlah satu hal ini. Nilai seorang orang tua tidak pernah berkurang hanya karena perhatian manusia berubah. Di hadapan Tuhan, kasih sayang dan pengorbanan orang tua selalu memiliki tempat yang sangat mulia. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika renungan ini terasa dekat dengan hati Bapak dan Ibu, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan penguatan hati. Dan jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan tekan tombol subscribe dan bergabung bersama kami di channel ini. Mari kita berjalan bersama saling menguatkan dan menemukan hikmah kehidupan, terutama di ujung usia.